A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Kita lanjut lagi. Ini nama filenya adalah pedagogik umum ya. Durasi kira-kira 5 menit. Baik. Pembahasan untuk memahami tingkatan kognitif kata kerja operasionalnya ya, tingkatan kognitif C1 sampai C6. C1 sampai C6 mengingat, memahami, menerapkan. Itu C1, C2, C3 mengingat, memahami, menerapkan. C4, C5, C6 menganalisis, mengevaluasi, mencipta. C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Begitu. Kemudian ada tujuan pembelajaran ya. Yang saat ini ada program SMKPK itu capaian pembelajaran itu ABCD. Itu yang pertama, A itu audience, jadi adalah peserta didik yang akan belajar. Kemudian behavior, perilaku. Yang C itu condition, keadaan. Dan yang terakhir adalah degree berarti tingkat keberhasilan murid hingga mencapai perilaku yang dituju. Adapun jenis-jenis materi ya yang dijadikan indikator hasil belajar, yang pertama yaitu fakta. Murid diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana peristiwa itu sedang berlangsung atau terjadi. Kemudian konsep ya. Siswa diminta supaya mengemukakan definisi, membedakan dua hal. Kemudian prosedur itu udah tahu ya, langkah-langkah. Kemudian prinsip gitu. Prinsip berarti penjelasan hubungan berbagai konsep tadi gitu, sehingga ada sebab dan akibat. Berikutnya jenis materinya adalah keterampilan ya, siswa diminta untuk berbuat sesuatu atau membuat sesuatu. Kemudian ada lagi jenis materi aspek afektif. Itu siswa diminta supaya memilih dan melakukan sikap tertentu, mensikapi suatu kejadian begitu. Dan yang terakhir aspek motorik. Siswa atau murid diminta atau disuruh ngelakuin kegiatan menggunakan anggota tubuhnya, misalkan lari atau maju ke depan, public speaking dan seterusnya. Berikutnya pembahasan model-model pembelajaran ya. Ada model kooperatif, yaitu bekerja sama dalam kelompok. Kemudian problem solving ya, ada masalah-masalah real, ini sebagai perumpamaan. Kemudian mereka diminta untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian ada inquiry itu mereka harus observasi dan eksperimen supaya mendapatkan jawaban dari suatu masalah yang dihadapin, dan diminta supaya mereka itu berpikir kritis ya, bernalar kritis dan logis gitu. Kemudian ada model pembelajaran discovery learning ya. Dimintanya itu siswa aktif mencari atau menyelidikin suatu permasalahan sehingga bisa membuat kesimpulan. Dan yang berikutnya adalah kontekstual. Kontekstual itu siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Ini agak complicated kalau yang kontekstual ya. Harus ada yang namanya pengumpulan data, entah dengan wawancara, dengan hitung-hitungan atau kuesioner dan sebagainya. Berikutnya ada lagi penyajian pembelajaran ya. Ada di situ yang dipilih di antaranya bagan ya. Tahu ya, bagan itu skema kotak-kotak dan
bangun datar dan seterusnya, kemudian dijelaskan oleh guru. Kemudian ada alat permainan edukatif ya, menggunakan alat misalkan tongkat ya dalam pelajaran olahraga, atau bola, atau puzzle pun juga bisa. Kemudian flip chart ya, ini diagram-diagram tapi menggunakan teknologi tentu. Kemudian foto dan juga gambar. Ini gambar dengan foto emang agak-agak mirip begitu. Kemudian di dalam modul ini ada yang namanya evaluasi formatif sumatif ya, ini sama dengan asesmen. Kemudian juga ada evaluasi selektif. Nah, ini diagnosis evaluasi penempatan. Kemudian lagi ada subnya ya, evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Kalau objek itu evaluasi input ya, jadi siswa mempunyai kepribadian, sikap dan keyakinan. Ada evaluasi transformasi, itu proses pembelajaran misalnya materi dengan media gitu. Ada perpindahan informasi. Kemudian evaluasi output, nah ini mengacu pada lulusan ya, yang mendapatkan memperoleh hasil pembelajaran sesuai dengan yang ditargetkan begitu. Berikutnya ada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah Dikdasmen. Begitu ya, nomor 22 tahun 2016 itu mengatur penyusunan RPP. Ada di situ KD ya kan. Gitu. Yang dulunya SK atau standar kompetensi dirubah menjadi istilahnya kompetensi inti. Berikutnya ada istilah yang namanya pembelajaran logis matematis ya. Jadi menceritakan masalah, kemudian merencanakan eksperimen, kemudian membuat diagram Venn ya, VENN. Nah, apa itu silakan cari di Google. Nah, kemudian merancang satu pola atau kode atau simbol untuk mengetahui objek yang ingin dipelajari, itu namanya logis matematis. Kemudian ada istilah namanya visual spasial. Jadi penggunaan warna, visualisasi, ada metafora gambar. Berarti gambarnya itu mengalami perubahan bentuk atau yang lainnya. Kemudian ada sketsa gagasan. Dan berikutnya ada kecerdasan linguistik, berarti berbahasa ya, bisa bercerita, bisa diskusi, bisa public speaking, menulis jurnal, publikasi dan sebagainya. Ada lagi istilah namanya kecerdasan kinestetik. Nah, kinestetik berarti ada respon tubuh, bisa menampilkan teater gitu kan, dilakukan dengan gerakan yang menantang. Ini enggak semuanya, misalnya kayak robo dance umpamanya, terus hands on thinking dan peta tubuh. Sehingga menjadi tubuh tersebut itu alat pedagogis gitu. Nah, lagi ada kecerdasan naturalis, berarti natural, jalan-jalan di alam terbuka ya, yang berbau alam. Eko studi, maksudnya studi atau mempelajari ekosistem yang ada. Baik, udah 8 menit ya, kita save dulu, mudah-mudahan bisa di-download. Tetap semangat, tetap berjuang. Salam olahraga, sukses, merdeka.